Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi yang tadi ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, sekarang kita akan belajar tentang menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, ketika kita membaca teks yang berjudul organ gerak hewan dan manusia tadi, kita bisa menyimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, di bacaan ini ada 5 paragraf. Coba kita hitung ya. Paragraf itu biasanya ditandai dengan kalimat pertamanya lebih menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Dia lebih menjorok ke dalam. Ini berarti awal dari suatu paragraf. Ada berapa paragrafnya? Paragraf bacaan tadi kita hitung sama-sama. 1, ini paragraf pertama. Lalu ini paragraf kedua. Selanjutnya ini paragraf ketiga. Ini paragraf keempat. Nah, di halaman 6 ada 4 paragraf. Kemudian yang di halaman 7, coba kita hitung. Kalau tadi 4 berarti ini 5 dan ini 6. Berarti ada 6 paragraf dari bacaan tersebut. Nah, sekarang tiap paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok. Tiap paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Nah, coba digarisbawahi bukunya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dasarnya sebuah paragraf. Gagasannya apa? Nah, itu yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, jadi di dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan ada yang namanya kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama itu ada yang namanya ide pokok. Jadi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah paragraf, dan bisa berada di akhir paragraf. Jadi kita harus mengidentifikasi sendiri apakah suatu paragraf itu ide pokoknya ada di awal, atau di tengah, atau di akhir. Nah, coba kita pelajari yang paragraf 1 tadi. Paragraf 1, nah sudah kita baca ya tadi sama-sama ya. Ide pokoknya adalah ada di kalimat kedua. Kalimat yang menjadi ide dasar suatu paragraf. Ide dasar paragraf pertama ini adalah kalimat kedua, yakni salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokok dari paragraf 1. Kemudian ada yang namanya kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya adalah kalimat yang menjelaskan atau yang mengembangkan ide pokok ini. Nah, ide pokok ditandai Bu Firda dengan kurung tutup dan kurung buka ya. Ini. Kalimat pengembangnya yang mana? Yaitu yang ini, kalimat berikutnya. Karena tadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian dijelaskan, dikembangkan apa itu bergerak. Nah, bergerak ini adalah kalimat pengembang ya. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Nah, ini adalah kalimat pengembang dari paragraf pertama. Kalau paragraf kedua bagaimana, Bu? Nah, coba kita cari sama-sama. Ide pokoknya dulu yang mana? Kalimat atau ide dari paragraf kedua ini. Ide pokoknya adalah cara hewan bergerak bermacam-macam. Ini adalah ide pokoknya.
ide pokoknya paragraf kedua adalah cara hewan bergerak bermacam-macam. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Nah, berarti kalimat yang mengembangkan tentang cara hewan bergerak yang bermacam-macam ini, yaitu kalimat selanjutnya. Nih, kalimat pengembangnya mulai ini. Kalimat pengembang. Mulai ini ya, mulai burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Sampai titik. Sampai, tidak hanya sampai titik ya, berarti sampai selesai menjelaskan cara hewan bergerak, berarti sampai ini. Nah, karena yang kalimat pertama ini menjelaskan cara burung bergerak, terus selanjutnya adalah cara ikan bergerak, selanjutnya adalah cara kucing bergerak, sampai ini yang terakhir. Berarti mulai dari burung sampai kakinya ini adalah kalimat pengembang. Nah, di halaman 7 yang paling bawah ada tabel 1.1. Ini adalah tabel kalian disuruh menulis ide pokoknya paragraf ke-1 ini sudah ada. Kemudian ide pokoknya paragraf kedua apa tadi? Nah, kalian tulis ya di sini ya, yang sudah kita bahas sama-sama tadi. Ide pokoknya adalah cara hewan bergerak bermacam-macam, ditulis di sini. Kemudian kalimat pengembangnya mulai burung sampai kakinya, jadi ditulis di sini. Kemudian untuk paragraf ketiga, keempat, dan kelima apa, Bu? Nah, itu kalian cari sendiri ya, tugas untuk kalian. Ada di halaman 8. Nah, yang ini. Kemudian coba buka halaman 9. Ada tabel 1.4. Nama hewan dan cara geraknya. Kita kan tadi di bacaan yang sudah kita baca tadi ada beberapa nama hewan, yaitu burung, ikan, sama kucing dengan cara geraknya juga. Sekarang tugas kalian adalah mengisi tabel ini. Nomor 1 sampai 5, berarti sebutkan 5 hewan dan cara bergeraknya bagaimana. Apakah dia terbang, apakah dia lompat, apakah dia merayap, apakah dia berenang, apakah dia melata. Nah, itu adalah contoh cara gerak. Misalnya Bu Firda beri satu contoh ya. Nama hewan cicak. Nah, cicak, cara geraknya cicak itu bagaimana? Melambaikan